Halo siswa cerdas, serunya belajar eksponen dan logaritma dalam kehidupan nyata dengan kelas poin. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, pertama-tama Bapak memperkenalkan diri, yaitu Maniur Elia Monangan Manurung. Bapak mengajar matematika, khususnya peminatan. Bapak harap kalian bisa menyenangi pelajaran ini karena ini bernyangkut dengan kehidupan kita secara nyata. Apa ya yang menjadi kompetensi yang akan kita pelajari pada materi ini? Yuk kita perhatikan bersama-sama supaya kita dapat memahaminya. Yang menjadi kompetensinya adalah mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Materi yang kita pelajari adalah eksponen dan logaritma dalam kehidupan nyata. Tujuan dalam belajar ini adalah kalian semua diharapkan mampu menemukan relasi aplikasi eksponen dan logaritma dari situasi masalah nyata serta menyelesaikannya. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Materi eksponen dan logaritma yang akan dibahas adalah apersepsi dan relasi aplikasinya dalam kehidupan nyata. Apersepsi. Dalam kehidupan nyata, eksponen dan logaritma dapat ditemukan dalam pendekatan sebuah data dan bidang lainnya. Coba perhatikan grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut, kira-kira apa tambahan data dari gambar ini sesuai pembelajaran saat ini? Coba berikan. Ya, data ini membentuk suatu eksponen. Kalau kita perhatikan kumulatifnya, ini akan membentuk suatu fungsi. Pendekatannya adalah fx sama dengan a pangkat bx dikurang c. Bagaimana dengan gambar berikut? Ini merupakan gempa Bali yang terjadi pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 3 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Ya, ini tentang pelepasan energi gempa yang berhubungan dengan logaritma, yang tentunya akan kita bahas pada contoh soal nanti. Selanjutnya kita akan belajar pada bidang apa saja eksponen dan logaritma dalam kehidupan yang nyata. Pada bidang sosial, biasanya digunakan dalam perhitungan pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pada bidang ekonomi, biasanya digunakan dalam perbankan, salah satunya adalah dalam perhitungan bunga menjemuk. Kemudian dalam bidang biologi, itu biasanya digunakan untuk menghitung pertumbuhan suatu makhluk hidup. Kemudian dalam bidang kimia, biasanya digunakan dalam perhitungan waktu paruh radioaktif. Kemudian dalam bidang fisika atau geofisika digunakan dalam perhitungan pelepasan energi gempa. Berikut merupakan sifat-sifat atau rumus yang digunakan dalam perhitungan aplikasi eksponen dan logaritma yang akan kita bahas pada contoh soal pada slide berikutnya. Nah, waktunya kita akan tes ingatan, tetapi gabung dulu kelas interaktif, buka browsernya, kemudian masukkan URL-nya classpoint.app, kemudian masukkan kode kelasnya 36268. Kemudian masukkan nama kalian. Pertanyaannya dapat kalian baca pada HP kalian masing-masing, cukup berikan satu contoh saja. Berikan jawaban kalian ya. Oke, di sini sudah banyak memberikan jawaban. Kemudian ini disimpan ya. Kita akan lanjut ke ice breaking supaya lebih seru pembelajaran ini. Pertanyaannya adalah, saat ini umur saya 2 tahun, umur adik saya setengahnya umur saya. Pada saat umur saya 50 tahun, maka umur adik saya adalah titik-titik tahun. Silakan dijawab ya dengan cepat. Jawabannya adalah E. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal
dan pembahasannya. Bagi siswa yang tadi yang sempat keluar dari browser, silakan login lagi dengan kode sebagai berikut. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Silakan dijawab ya sesuai dengan rumus pada materi tadi. Oke, di sini sudah banyak yang menjawab ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan contoh soal. Ini merupakan pembahasan contoh soal nomor 1. Bapak harap kalian mengerti. Ini merupakan pilihan ganda. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua, menjodohkan. Jadi ini merupakan sesuai dengan AKM. Nah, di sini sudah dibuka dan sudah ada siswa yang menjawab ya, dan sudah banyak. Ada yang sudah mengirimkan jawaban dan ada yang belum, masih pending nih. Oke ya. Kemudian contoh soal ini di close ya, ditutup. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan contoh nomor 2 ini. Nah, beginilah ya pembahasannya. Harap kalian mengerti. Kemudian kita masuk ke ice breaking yang kedua. Silakan kalian jawab ya supaya jangan penat. Nah, di sini di close. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang nomor 3 ya. Tadi soalnya sudah dibagikan. Nah, di sini kemudian ke contoh soal yang keempat ya, merupakan isian singkat. Nah, di sini sudah ada siswa yang menjawab ya. Nah, kita masuk sekarang ke pembahasannya. Nah, di sini sudah ada ya. Harap kalian mengerti. Kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 5. Ini merupakan bentuk uraian. Nah, beginilah pembahasannya. Ini tentang gempa ya. Harap kalian mengerti pembahasan ini. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Bapak harap pembelajaran ini dapat menyenangkan bagi kita semua. Dan juga Bapak harap nanti dalam pembelajaran selanjutnya dapat lebih baik lagi belajarnya. Demikianlah, semoga bermanfaat.